presentasikan tentang desain review to manufaktur, yaitu tugas ketiga kami. Pertama-tama kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dimas Sugianto. Saya Pevita Prasetyo. Saya Septiandra ini. Dan saya Julian Aristama. Berikut adalah video penjelasan kami tentang PowerPoint yang telah kami buat mengenai desain review to manufaktur. Penutupan ya? Baik teman-teman, kita lanjut. Ini yang pertama adalah kita akan mempresentasikan tadi yang sudah disampaikan, itu adalah desain untuk manufaktur pada produk busi motor, disusun oleh kelompok 5, dan dosen pengampu mata kuliah pengembangan produk baru adalah Ibu Dewi Auditya Mariska STMT. Jadi mulai kita presentasikan, mari kita lihat. Ini anggota kelompok yang sudah ada kita perkenalkan tadi di awal. Nah, ini wajah-wajahnya. Dan berikut adalah daftar isi yang akan kita presentasikan. Yang pertama itu adalah latar belakang dan tujuan praktikum. Kedua ada pengertian BOM dan BOP, Bill of Material atau Bill of Process. Lalu ada konsep desain produk, desain for manufacture, BOM and BOP product, dan terakhir ada kesimpulan. Mungkin kita bisa lanjut. Next, cekidot. Latar belakang dari penelitian ini merupakan busi adalah komponen pada mesin otomotif yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Pengembangan busi dengan peningkatan desain to manufacture atau DTM itu sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Metode iterasi atau metode DTM ini memungkinkan tim untuk mengevaluasi desain busi secara berulang, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah sebelum produksi. Yang diharapkan penerapan metode ini dapat menghasilkan komponen yang lebih efisien dan inovatif. Lalu tujuan dari praktikum ini adalah memahami desain review pada busi motor. Yang kedua itu memahami analisis DVM dan pemilihan material pada busi motor. Dan yang terakhir adalah memahami BOM, Bill of Material, dan BOP, Bill of Process pada busi motor. Setelah itu ada pengertian dari Bill of Material ini merupakan dokumen yang memberikan gambaran besar mengenai informasi yang dibutuhkan dalam memproduksi sebuah produk, yang tujuannya itu untuk mengidentifikasi komponen, memperkirakan anggaran, dan yang terakhir perencanaan produksi. Lalu ada Bill of Process. Bill of Process ini merupakan proses produksi yang harus dilakukan untuk membuat suatu produk, mencakup langkah-langkah perakitan, pengujian, dan pemeriksaan kualitas. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan dengan sesuai spesifikasi produk, untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya, dan memastikan setiap pekerja atau mesin melakukan proses dengan tepat. Ya, di sini ada 3 block of manufacturing plan, yaitu ada engineering and assembly drawing, yaitu gambar yang berisi proses pembuatan produk dirancang dan dirakit. Selanjutnya ada bill of material atau BOM, yaitu daftar bahan yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Selanjutnya ada bill of process, yaitu daftar langkah bagaimana komponen tersebut akan dirancang dan dirakit. Nah, jadi gambar ini tuh menunjukkan bagaimana desain produk, terus kemudian ada daftar bahan dan langkah-langkah proses yang saling terhubung satu sama lain untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya, karena kita ngambil komponen busi motor, jadi di sini ada pengertian dari busi motor, yaitu komponen kunci dalam mesin pembakaran internal yang berfungsi untuk memicu pembakaran campuran udara dengan bahan bakar dengan menciptakan percikan api. Jadi itu fungsi busi motor ini adalah menciptakan percikan api, mengontrol proses pembakaran, kemudian juga meningkatkan efisiensi mesin, selanjutnya juga menjaga stabilitas mesin. Oke teman-teman, bisa kita lanjut. Ini berikutnya itu adalah signifikan produk pada
produk busi motor. Bisa kita lihat ini ada part kode, jenis item, tipe jenis, tipe ulir, dan juga ada gap elektroda. Di sini kita lihat part kode ini ada CPR 6A-9, jenis itemnya itu busi motor NGK, dan tipe jenisnya itu untuk mesin standar. Dan juga tipe ulirnya itu ada 19 mm, gap elektrodanya 0,9 mm. Jadi busi ini atau spare part ini adalah busi motor untuk mesin standar dan juga dengan merek motor busi NGK. Mungkin bisa kita lanjut. Ini adalah konsep desain produk. Selanjutnya di konsep desain produk bisa kita lihat ini ada bagian-bagian di dalam busi yang kita pecah, itu ada core cushion, insulator, dan juga metal cell, gasket, dan juga copper core atau spark gap, dan juga center atau ground dari elektroda tersebut. Dan bisa kita lihat di sebelah kanan ini ada gambar atau desain atau sketch dari busi itu sendiri ya. Bisa kita lihat ada bagian-bagian dan juga ada ukuran-ukurannya. Jadi konsep desain produk ini bagaimana si busi ini akan kita produksi, dan juga bentukan desain yang akan kita produksi busi motor. Jadi ini seperti ini desain produk busi motor bisa kita lihat, dan juga bahannya itu ada nikel, iridium, dan juga tembaga, dan juga baja ya teman-teman. Jadi ini adalah konsep bagian dari desain produk busi motor NGK. Mungkin bisa kita lanjut teman-teman. Oke, berikutnya ini adalah analisa desain for manufacture. Jadi analisa DFM. Jadi bisa kita lihat tadi bagian-bagiannya ada terminal, gasket, insulator, sel, dan juga treats ya. Ini ada center elektroda, side elektroda, dan juga lainnya. Jadi desain busi ini dievaluasi untuk memastikan bahwa desain ini bisa diproduksi dengan mudah menggunakan peralatan manufaktur. Jadi perhatian pembuatan itu mulai dari elektroda, insulator, terminal itu harus menyertakan dengan proses yang lebih efisien. Dan juga bisa lihat ini analisis DFM pada busi ini fokus pada desain sederhana dengan material yang standar ya. Jadi meningkatkan perakitan otomatis serta menyederhanakan geometri dan proses finishing. Jadi ini analisa desain for manufacture ya teman-teman, bisa kita lihat semua. Mungkin bisa kita lanjut pada berikutnya. Jadi di sini kita masuk ke analisa material. Pertama itu ada elektroda atau nikel per 1 kilogramnya itu seharga Rp100.000, lalu tembaga seharga Rp130.000, keramik aluminia atau insulator seharga Rp100.000 per kilogramnya, serta besi atau baja sebesar Rp30.000 per 1 kilogramnya, serta porselen keramik sebesar Rp200.000 per kilogram. Lalu di sini ada bill of material busi. Kita lihat di level 0-nya itu tentu saja ada produknya atau busi. Lalu di level 2-nya itu ada terminal, lalu ada insulator, lalu ada ribs, insulator tip, seal, metal case, elektroda pusat, dan elektroda ground. Dan di level 3-nya itu ada juga besi dari terminal, lalu ada porselen keramik dari insulator, keramik aluminia dari ribs, keramik aluminia dari insulator tip, lalu tembaga dan kaca dari seal, nikel dari metal case, tembaga, nikel, serta besi dari elektroda pusat, serta elektroda ground. Level 3-nya adalah nikel. Selanjutnya kita masuk ke bill of process. Di sini juga bill of process, yaitu menjelaskan suatu runtutan proses hingga menjadi sebuah busi. Di sini yang pertama-tama itu ada automation proses, lalu ada casting. Nah, casting ini meliputi metal case, seal, lalu treat di subassembly menjadi subassembly 1. Selanjutnya welding menjadi subassembly, ini menjadi assembly 1. Ini assembly 1 merupakan gabungan dari subassembly 1 sebelumnya yang berupa metal case, seal, serta treat. Lalu di sini ada proses machining atau proses permesinan di sini untuk membuat ground elektroda dan akhirnya dicampur lagi menjadi subassembly 1. Selanjutnya di sini ada proses molding untuk menghasilkan sebuah insulator. Selanjutnya ada proses sintering untuk menghasilkan insulator tips dan ribs untuk menghasilkan subassembly 2. Lalu subassembly 2 dan assembly 1 digabung untuk menjadi sebuah spark plug atau yang kita sebut busi.
Namun sebelum menjadi busi akan dilakukan quality check terlebih dahulu. Jadi yang berwarna biru merupakan urutan proses dari pembuatan besi, lalu yang berwarna merah darah merupakan bagian-bagian dari busi tersebut. Yang terakhir ada merah tua merupakan sub assembly atau assembly yang merupakan gabungan dari setiap bagian-bagian yang ada. Di sini juga ada keterangannya. Lalu hijau merupakan quality check serta spark plug merupakan biru ini merupakan spark plug atau busi. Sekian. Di sini ada kesimpulan, yaitu desain review produk busi motor mencakup analisis mendalam mengenai kelayakan desain, pemilihan material yang optimal untuk meningkatkan performa dan daya tahan, serta penerapan DFM atau design to manufacture guna meningkatkan efisiensi produksi. Jadi pemahaman terhadap bill of material dan bill of process itu penting untuk mengidentifikasi komponen dan tahapan produksi secara mendetail. Dengan mengintegrasikan semua elemen tersebut, desain busi motor itu dapat dioptimalkan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi, bisa diandalkan, kemudian diproduksi secara efisien. Terima kasih kepada Ibu Dewi sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan produk dan teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada